Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. THR telah menjadi tradisi kalau mau lebaran. Tradisi yang baik dan harus dipertahankan. Yang mampu memberi kepada yang tidak mampu, yang mampu berbagi kebahagiaan pada keluarga yang tidak mampu. Selama tradisi itu terus berpegang pada makna sesungguhnya, yaitu berbagi. Tradisi ini sebenarnya memiliki arti yang baik karena mengajarkan anak kita untuk saling berbagi. Tapi makna THR akhir-akhir ini sudah agak melenceng dari makna berbagi menjadi kewajiban bagi yang mampu dan keharusan bagi yang tidak mampu untuk meminta THR. Terkadang di momen-momen bagi-bagi THR tanpa disadari, orang tua suka mengajarkan anaknya untuk menjadi pribadi yang suka meminta-minta. Terkadang ada orang tua yang sengaja meminta THR terlebih dahulu kepada koleganya atau anggota keluarga yang lainnya dengan alasan untuk anaknya. Sedangkan anaknya tidak tahu apa-apa, dia hanya menuruti kemauan orang tua saja. Akan tetapi perlu diperhatikan, kemungkinan besar hal yang dilakukan oleh bapak ibu akan dicontoh oleh anak-anak di kemudian hari. Sehingga tidak menutup kemungkinan di masa depan ia akan menjadi pribadi yang biasa untuk meminta-minta. Hindari beberapa kalimat yang tidak sengaja membuat anak kita memiliki jiwa pengemis berikut ini. Lihat tuh, ada tante datang. Salim dulu sana, biar dapat uangnya. Tante nih, ponakannya mau salim. Mana nih tante THR-nya buat ponakannya? Tante, ponakannya udah jauh-jauh datang nih. Masa belum dikasih THR sih? Tante kan udah kerja, pasti dapat THR. Bagi dong ke ponakannya. Tante udah ngasih, masa om gak ngasih THR ke ponakannya? Ayo, ikut halal bihalal ke rumah teman mama. Dia anaknya orang kaya. Kalau kamu ke sana, kamu pasti dikasih uang. Nah, itu paman udah pulang tuh. Kalau kamu nggak salim, nanti nggak dikasih uang loh. Dan macam-macam ucapan sejenis, kadang yang masih terucap dari lisan orang tua yang kurang mengerti adab. Secara nggak sadar, kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Dan kalau itu udah jadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Saya sudah sering bahas di beberapa video saya sebelumnya. Pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan berpengaruh pada tindakan. Tindakan akan membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter yang akan menentukan nasib kita menjadi baik dan nasib kita menjadi buruk. Kalau kata-kata yang kita ucapkan selalu minta, ayo minta nak, mumpung lebaran, ayo minta, maka kebiasaan anak-anak kita pun menjadi peminta-minta. Dan tanpa sadar kita membentuk karakter anak kita menjadi seseorang yang tangannya selalu harus di bawah. Kenapa kita nggak biasakan anak-anak kita dengan kata-kata ayo nak kasih nak, mumpung lebaran, ayo berbagi nak, walaupun dikit, ayo nak, mari berbagi. Itu lebih elegan daripada harus meminta-minta. Berarti kalau dikasih harus ditolak dong? Nggak gitu juga. Kalau dikasih ya diterima dan ucapkan terima kasih. Berapapun jumlahnya, jangan dibanding-bandingkan. Karena bukan nilainya, tapi keikhlasan karena sudah mau memberi, walaupun mungkin mereka lagi kesusahan. Jangan sampai sudah dikasih tapi masih saja nyinyir. Om sana ngasihnya lebih banyak, om ini ngasihnya dikit, tante sana ngasihnya duit merah, dan tante ini ngasihnya cuma duit hijau. Parah banget sih kalau sampai begitu. Padahal tanpa sadar, derajat yang ngasih berapapun jumlahnya itu pasti lebih baik daripada hanya mengharapkan dan meminta-minta. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Banyak sekali keluarga yang dulunya mampu, sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Momen lebaran adalah momen berbagi, momen silaturahmi. Berbagilah walau sedikit. Jangan mau menjadi orang yang selalu dikasih. Tanamkan ke anak-anak kita bahwa walaupun kita lebih miskin daripada keluarga yang lainnya, tapi pantang bagi kita untuk meminta-minta. Justru tanamkan ke anak-anak kita bahwa kita harus berbagi dan kita harus memberi. Titik. Dalam Islam pun kita dilarang untuk meminta-minta. Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Dalam Islam, kita diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jika kita tidak mampu menebar manfaat, maka Islam juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa malu dalam takwa. Termaksud rasa malu dalam meminta. Jadilah seseorang yang menjaga harga diri yang tinggi sebagai seorang muslim, yang mau membuatnya tidak mau merendahkan diri demi hanya rupiah. Biarkanlah anak-anak kita melihat betapa kerennya orang tua mereka. Saat orang tua teman-temannya yang lain selalu meminta THR,
tapi orang tua mereka malah melarang dan malah mengajarkan mereka untuk berbagi walaupun mereka tidak berkecukupan. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Silaturahmi dan saling memaafkan tanpa embel-embel mengharapkan THR adalah salah satu cara untuk menjaga keagungan Hari Raya Idul Fitri. Dan biarkanlah anak-anak kita belajar bahwa suatu saat nanti yang mereka tahu hanyalah berbagi. Ajarkan mereka untuk selalu menempatkan tangan mereka selalu di atas. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.